Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Priyono, kelas HKI 5A, nomor NIM 10 11 90 10 5. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Latar belakang adalah anak adalah titipan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sebuah titipan yang diminta pertanggungjawaban di akhirat. Oleh sebab itu, anak harus dijaga, dirawat secara benar agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Baiklah, rumusan masalah saya. Dari rumusan masalah saya akan membagikan menjadi dua. Yang pertama, bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan terhadap anak. Dan yang kedua, bagaimana batasan tindakan kekerasan sebagai upaya preventif dan represif yang diperlakukan terhadap anak menurut ketentuan hukum keluarga Islam. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui pandangan hukum dalam keluarga Islam dan hukum positif memandang persoalan penanganan dan pelindungan terhadap anak, mengetahui batasan tindakan kekerasan terhadap anak. Penelitian saya bagi menjadi dua cara. Yang pertama, secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya hasanah keilmuan hukum keluarga Islam, dan yang kedua, secara praktis, yakni penelitian akan menjadi masukan bagi setiap keluarga muslim dalam menangani persoalan pendidikan anak. Manfaat penelitian saya adalah agar orang tua bisa mendidik anaknya dengan benar dan menjadi anak yang soleh dan soleha, baik dalam itu ilmu agama, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Kerangka teori di sini saya kemukakan pada bab pertama pada himpunan teori-teori yang bertujuan untuk memberikan gambaran awal tentang konsep perlindungan anak menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama, saya mengambil dari sumber hukum primer. Yang pertama, perlindungan anak di dalam undang-undang. Dan yang kedua, perlindungan anak terhadap hukum keluarga Islam. Tinjauan pustaka saya mengambil di dalam buku Tarbiyatul Al-Adawi Al-Islam, Kairo 1993, Abdurrahman Jamal Islamic Printing, dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Anak Metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lain sebagainya. Tinjauan penelitian saya mengambil dari makalah yang berjudul Penelitian Terhadap Anak yang diketik oleh saya sendiri dan saya karang sendiri, yakni ada beberapa kerangka penelitian. Yang pertama, kerangka konseptual. Yang dimaksud dengan kerangka konseptual adalah kerangka yang menjelaskan suatu upaya cara mendidik anak yang baik dan agar anak itu menjadi anak yang soleh, soleha, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, kerangka sekunder. Kerangka sekunder adalah kerangka yang saya dapatkan dari berbagai ilmu, seperti ilmu agama, seperti ilmu yang diajarkan Rasulullah dalam cara mendidik anak biar menjadi baik, dan lain sebagainya. Sumber data-data saya dapatkan di dalam proposal. Di dalam proposal saya sendiri, di dalam terdapat banyak buku, dan saya mencarinya ada juga di dalam Google dan lain sebagainya. Baiklah, dari analisis data-data tersebut, saya mengambil ada di dalam Google, ada di dalam kerangka-kerangka seperti buku di perpustakaan yang terdekat saya cari. Itulah yang saya dapatkan.
dan lebih kurangnya isi dari proposal saya itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.